Allah adalah kasih, maka marilah kita saling mengasihi, bukan hanya dengan perkataan, namun juga dengan amal kasih yang sejati. Kita siapkan hati kita untuk perayaan cinta kasih ini dengan pertama-tama mengakui kita sering melupakan justru cinta kasih Allah sendiri. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, Putra-Mu yang tunggal, menampakkan diri sebagai manusia dan kami mengenalnya sebagai saudara kami. Semoga hidup kami pun selaras dengan hidupnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya ia menolong orang-orang miskin. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala bangsa di bumi ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka, "Jadi haruskah kami membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka, ada yang 100, ada yang 50 orang berkelompok-kelompok. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga dengan ikan-ikan itu. Dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semua makan sampai kenyang. Tetapi kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan sisa roti. Ada 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hati Yesus penuh dengan belas kasih. Melihat banyaknya orang yang mengikuti Dia, Ia pun mulai mengajar mereka. Dan tidak hanya mengajar dengan perkataan, dengan doktrin-doktrin, tetapi dalam kasih yang nyata. Maka tatkala para murid berkata, "Suruhlah mereka pergi agar mereka dapat membeli makanan," Yesus berkata, "Kamu yang harus memberi makan." Kita semua diundang untuk memberi makan dunia ini. Memberi makan berkat kasih Allah, berkat Ekaristi Kudus ini. Mereka mulai berhitung, pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Terkesan ada ketakutan, apakah cukup? Pasti tidak cukup. Tapi ada yang lebih kurang lagi, yaitu kepercayaan mereka pada Yesus. Ada yang masih kurang pada mereka, yaitu pujian syukur atas belas kasih Allah. Dan Yesus kembali mengajar mereka. Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Atasnya diucapkan doa syukur. Lalu Yesus membagi-bagikan
memecah-mecahkan roti itu, agar semua orang belajar berbagi, memecahkan dirinya, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan memikirkan juga kemuliaan Allah dan keselamatan sesama. Dan akhirnya kita tahu, semua mendapat ajaran Tuhan tentang kasih yang nyata. Semua dapat merasakan betapa kasih itu menghidupkan dan saling menghidupkan. Dalam surat Ecclesia de Eucharisti dari Santo Yohanes Paulus II, sungguh-sungguh didasarkan gereja ini hidup dari Ekaristi. Ekaristi bukan hanya suatu ritual rohani, tetapi Ekaristi membentuk manusia untuk berbelas kasih. Dan itu bukan hanya iman kepercayaan, tetapi suatu budaya baru yang dihidupi, yang diwartakan senantiasa. Semoga Ekaristi mendorong kita untuk lebih mengasihi Allah, lebih mengasihi sesama. Dan dengan demikian semua dapat makan sampai kenyang, bahkan berlimpah-limpah untuk tidak dibuang-buang, tetapi terus disalurkan bagi mereka yang membutuhkan. Kekayaan Ekaristi tak akan pernah habis ditimba. Dan mengalirlah dari Ekaristi rahmat-rahmat keselamatan yang mencukupkan kita dalam perjalanan hari ini, dalam perjalanan kita mengatasi pandemi ini. Tuhan memelihara, melindungi, menjagai, dan memberkati kita semua. Amin. Dengan cinta kasih-Nya yang melimpah, Allah menaruh cinta kasih kepada kita sehingga mengutus puteranya dalam rupa manusia lemah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam sakramen ini kami Kau persatukan dengan Dikau. Semoga daya sakramen ini menguatkan kami, agar dengan kurnia-Mu sendiri kami pun sanggup menerima anugerah-Mu yang menghantar kami mencapai keselamatan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.